Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan! Halo semuanya yang mendengarkan. Hari ini aku mau sharing resensi buku The Perfect World of Miwako Sumida karya Clarissa Gunawan. Sekilas tentang penulisnya nih, Clarissa Gunawan ini penulis asli Singapura, asal Singapura tapi kelahiran Indonesia. Jadi buku The Perfect World of Miwako Sumida pertama ditulis dalam bahasa Inggris, terus diterjemahin ke banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Jadi The Perfect World of Miwako Sumida ini nyeritain tentang anak laki-laki yang namanya Ryusei Yanagi yang ketemu sama perempuan satu kampus juga sama dia, namanya Miwako Sumida. Jadi mereka nih pertama ketemunya bareng-bareng sama temen-temennya gitu. Tapi lama-kelamaan karena ngerasa ngobrolnya nyambung gitu. Jadi mereka beberapa kali ketemu, jalan bareng-bareng gitu ya. Suka ngomongin tentang hobi yang sama. Jadi kayak satu frekuensi gitu. Dan akhirnya Ryusei ini suka sama Miwako. Dan kayaknya sih Miwakonya juga suka ya sama dia, tapi Ryusei-nya masih kurang yakin gitu. Tapi sayangnya bukannya jadian, ini Ryusei malah ditinggal pergi sama Miwako. Jadi Miwako tiba-tiba dia hilang gitu aja, nggak bilang Ryusei dia pergi kemana, ngapain gitu, tiba-tiba pokoknya hilang. Tapi ada surat. Jadi dia tuh ngirim surat ke Ryusei setiap beberapa waktu sekali gitu, kayak dia ngasih tahu dia ada di desa, dia kayak kerja volunteer, dia ngajar anak-anak gitu ya. Pokoknya tetap ada kabar, tapi nggak ngasih tahu kapan dia akan pulang, akan balik lagi ke kota. Tapi sayangnya setelah banyaknya surat-surat tadi yang datang dari Miwako, kabar berikutnya yang hadir untuk Ryusei ini bukan kabar baik, tapi malah kabar buruk tentang Miwako yang ternyata udah meninggal dunia. Jadi dia ditemukan gantung diri di sebuah desa terpencil tadi itu yang disebutin. Tapi tenang ya, ini bukan spoiler. Jadi cerita Miwako bunuh diri ini memang udah ada di sinopsisnya dan jadi cerita utamanya dari si buku ini gitu. Terus karena kejadian bunuh dirinya Miwako ini, Ryusei penasaran kan sama alasannya. Kenapa sih Miwako kok sampai memutuskan untuk bunuh diri? Padahal kalau menurut Ryusei nih ya, walaupun Miwako anaknya bukan yang kayak ceria, berisik gitu, yang selalu semangat, energik, tapi dia nih anak yang kelihatannya nyaman aja dan bahagia aja gitu sama dunianya sendiri. Bahkan beberapa temennya Miwako itu bilang kalau Miwako justru ngasih warna ke kehidupannya mereka. Nah, karena itu nih, makanya Ryusei jadi penasaran banget dan akhirnya dia mutusin untuk ke desa tempat Miwako tadi itu bunuh diri. Jadi dengan harapan dia bisa dapat petunjuk kayak tentang apa yang terjadi di dalam hidupnya Miwako sih yang sebenarnya. Nah, dari cerita Ryusei ini ke desa, cari petunjuk, sampai akhirnya dia pulang balik lagi ke kota nih, sebenarnya kita di tengah-tengah mungkin udah dapet gambaran tentang alasan kenapa sih Miwako nih bunuh diri gitu. Tapi walaupun alasannya sebenarnya kayak udah bisa ketebak, mungkin kalian akan tetap dibikin kaget sih sama cara gimana akhirnya kebenaran di balik bunuh dirinya Miwako ini bisa terungkap gitu. Karena aku sendiri bacanya sempat kaget kayak, loh diungkapnya nih begini nih caranya gitu. Karena kayak gak kepikiran aja sih. Jadi menurut aku ini salah satu keunggulan bukunya, cara mengungkap kebenaran alasan dibalik si tokoh Miwako ini nih bunuh diri. Terus selain cara mengungkap alasan bunuh diri tadi yang menurut aku oke banget itu, yang agak bikin surprise ya,
hal lain yang menarik dari buku ini tuh ada di salah satu chapter ya, ada tulisan diary yang ditulis sama Miwako. Diary ini sebenarnya nyeritain sesuatu yang traumatis yang kejadian sama dia. Tapi ditulisnya itu kayak puisi, pakai kiasan yang bagus gitu deh. Jadi pas baca part diary ini nih, kayak kita tuh dibikin bingung karena kalimatnya bagus tapi makna di dalamnya tuh nggak enak banget. Jadi kayak perasaan kamu agak dibikin campur aduk waktu baca part ini. Tapi menurut aku ini bagus banget, kayak wow, bisa ya penulisnya tuh nulis seperti ini gitu. Nah, tapi buku ini juga ada kurangnya nih sedikit menurut aku. Jadi kurangnya adalah agak sedikit kurang menggambarkan Jepangnya, karena kan settingnya ini di Jepang gitu ya. Jadi kayak agak nggak terlalu menggambarkan latar Jepangnya, tapi sebenarnya nggak bikin ganggu ke cerita sih gitu. Terus selain itu mungkin apa ya, karena ini ceritanya tuh lambat gitu ya, slow pace gitu. Jadi mungkin untuk beberapa orang ada yang akan bosen pas baca buku ini. Tapi sebenarnya kalau misalkan kamu suka baca karyanya Haruki Murakami, mungkin ini bisa betah sih baca The Perfect World of Miwako Sumida, karena aku sendiri waktu baca ngerasanya kayak ini mirip-mirip sama rasanya kalau lagi baca bukunya Haruki Murakami gitu. Terus selain itu mungkin ini apa ya, agak triggering untuk beberapa orang karena memang topik utamanya sendiri yang dibahas kan tentang bunuh diri, dan alasannya yang membuat si Miwako Sumida bunuh diri ini juga sesuatu yang agak cukup triggering untuk beberapa orang mungkin. Jadi kayak mungkin kamu harus membaca dengan pikiran yang sedang jernih biar tuh bisa apa ya, menikmati ceritanya dengan damai aja gitu, nggak terlalu kebawa perasaan. Oh, dan terus satu lagi, karena baca buku ini aku jadi dibikin apa ya, lebih mikir tentang, lebih aware ke orang-orang terdekat, kayak mungkin saudara, temen yang pokoknya yang deket sama kamu secara emosional gitu ya. Kayak mungkin kalau kamu lihat dia orangnya seneng-seneng aja dengan hidupnya, atau kelihatannya oke-oke aja, sibuk dengan hidupnya sendiri, tapi apa ya, mungkin nggak ada salahnya untuk sekali-sekali nanyain dia kenapa, perhatian lah gitu ya, karena nggak ada yang tahu di balik hidupnya orang tuh dia lagi ngerasain apa. Jadi kayak walaupun mungkin dianya belum mau cerita atau nggak mau cerita, tapi lebih perhatian atau lebih nanyain, menurut aku nggak ada salahnya sih. Kayak paling nggak kalau nggak mau cerita, teman kamu itu kayak mikir dan merasa, oh masih ada yang peduli loh, masih ada yang nanyain loh ke dia gitu. Jadi biar kejadian di dalam buku ini tidak terjadi dengan kalian atau teman-teman di terdekat kalian gitu ya. Jadi itu deh, sekian resensinya dari aku. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan.